Mohon izin Bapak Ibu yang berada di belakang, nyuwun tolong memenuhi kursi yang depan dulu. Kersane fotone suwai. Monggo Bapak Ibu yang berada di posisi belakang dimohon menempati kursi yang ada di depan. Monggo. Ingkang ngajeng dipenuhi rumiyin. Monggo Bapak, tasik wonten ingkang kosong. Mohon izin akan segera kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat Ketua Komite SMP Negeri 3 Peterongan, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Zaimuddin Wijaya As'ad, Sarjana Utama, Magister Sains, beserta seluruh pengurus Komite SMP Negeri 3 Peterongan. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 3 Peterongan, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Kelas dan Guru BK Kelas 7 SMP Negeri 3 Peterongan, seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah patut kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini Senin 24, Sabtu 24 Agustus 2024, kita bisa melaksanakan kegiatan silaturahmi wali murid kelas 7 dengan Komite Sekolah SMP Negeri 3 Peterongan tahun 2024-2025 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita hadiahkan kepada Rasul kita biqauli. Mohon maaf, salawat serta salam marilah senantiasa kita hadiahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaat dan ridhonya dapat menolong kita di hari akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, marilah acara kita kali ini kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Ila hadiniyah Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rangkaian acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Aisyah kelas 7D.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما
وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi mampu menambah keimanan kita. Rangkaian acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMP Negeri 3 Peterongan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Nurkolis MPDI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, ibu-ibu nyai ingkang tansah kita harapaken barokah doa-doanipun, wabil khusus dumateng Romo Kiai Haji Zainuddin Wijaya As'ad ingkang sekedap malih badhe rawuh, ingkang kawula mulyakaken ugi mboten kesupen majelis pimpinan pondok pesantren Darul Ulum yang kita muliakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan rapat silaturahim antara wali murid dengan SMP Negeri 3 Peterongan dan komite sekolah. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini betul-betul pertemuan yang mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pelajaran, ajaran, suri tauladan kepada kita semuanya berupa ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini panjenengan bisa ngerawuhi acara
undangan dari kami dari SMP Negeri 3 Peterongan. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas perhatian panjenengan semuanya yang bisa menghadiri undangan kami. Semoga kehadiran panjenengan betul-betul nanti membawa manfaat dan mendapatkan berkah dari Allah, khususnya nanti memberkahi anak-anak kita. Kemudian kami juga mohon maaf Bapak Ibu karena mungkin tempatnya kurang memadai, mungkin juga waktunya sebenarnya waktu-waktu istirahat, kemudian suguhannya mungkin juga kurang berkenan, kurang pas datang mana panjenengan sedaya. Nah, ini saya mewakili keluarga besar SMP Negeri 3 Peterongan, nyuwun agunge pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Hal ini karena istilahnya ngoten ngeringkes wekdal, ngeringkes laku. Karena kalau panjenengan nanti setelah rapat awal sana di pondok, di kantor pusat, setelah itu kondur, terus benjing malih dalam aturi malih, kinten-kinten ya napa? Blenger nggih jenengan. Nek sing idep mawon mboten napa-napa. Nggih. Nah, kalau yang rumahnya jauh dari Surabaya, mungkin ada yang dari Madiun, ada yang dari Ponorogo, Blitar, Malang, Madura dan sebagainya. Ini kan kasihan. Untuk itu kami meringkas waktu, meringkas istilahnya tempat, maka Sugeng rawuh Romo Kyai Haji Zainuddin Wijaya As'ad. Alhamdulillah saged nampingi kula panjenengan sedaya untuk bermusyawarah tentang program-program yang ada di SMP Negeri 3 Peterongan. Saya lanjutkan lagi, kegiatan ini adalah kegiatan rapat dengan waktu yang meringkas waktu, meringkas laku, sehingga sambil menyelam minum air. Dados mantun rapat teng mriku. Nah, rapat teng mriki yang di sini nanti adalah yang lebih khusus mungkin saya akan menyampaikan program-program yang ada di sekolah kami. Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktunya juga sudah siang, mungkin Pak Yai juga akan ada acara. Ini saya akan menyampaikan secara umum bagaimana program-program yang ada di SMP Negeri 3 Peterongan. Dan saya saged dipuntingali Bu, saking wingking kinten-kinten. Kami sudah menyiapkan PowerPoint untuk bisa dilihat, dibaca, untuk dipahami bersama. Yang pertama, profil singkat SMP Negeri 3 Peterongan. SMP Negeri 3 Peterongan menika berdiri tahun 1997. Berarti nek kalih sakniki sampun pinten tahun? 30 pinten nggih? Nah, 23. Nggih. 24 ditambah 3, 27. Nggih, sampun 27 tahun. Sudah seumur dewasa. Nah, ini sekolah SMP Negeri 3 ini sekolah yang unik karena salah satu-satunya SMP negeri di pondok pesantren, yaitu di tengah pondok pesantren Darul Ulum. Nah,
Ini sekolah paling unik. Mungkin ini satu-satunya di Provinsi Jawa Timur, bahkan mungkin satu-satunya di di Indonesia. Mungkin satu-satunya SMP negeri di sebuah pondok pesantren, yaitu di pesantren Darul Ulum. Nah, karena uniknya, mestinya ini yang masuk muri mestinya, masuk muri tanpa biaya. Bisa ini lagi galaknya muri ya. Nah, niki alamatnya, lajeng menika majelis pimpinan pondok pesantren. Kalau wau sampun dipun bahasa Indonesia mawon nggih. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yai di rapat di kantor pusat tadi, yaitu yang majelis pimpinan pondok pesantren. Jadi sekolah kita itu di bawah naungan majelis pondok pesantren Darul Ulum. Ketua Umum Bapak DRS Kiai Haji Khalil Dahlan, kemudian Sekretaris Umum Bapak Kiai Haji Tamim Ramli SHMSI, kemudian Bendahara Umum menika Bapak Kiai DRS Kiai Haji Zaimuddin Wijaya As'ad Sarjana Utama, kemudian koordinator keagamaan niku Bapak Kiai Haji Hamid Bisri, kemudian koordinator Litbang menika Bapak Kiai Dr. M Zulfikar As'ad, lajeng koordinator Kesra Bapak Kiai Haji Iqbal, koordinator keamanan Kiai Haji Rahmatul Akbar, lajeng koordinator pendidikan Bapak Kiai Haji Afifuddin Dimyati. Menika majelis pimpinan pondok pesantren. Kemudian salajengipun Bapak Ibu, di sekolah kami, sekolah kita itu visinya adalah mempunyai visi. Visinya adalah unggul dan berprestasi, berwawasan lingkungan sehat, beriman dan berakhlak mulia. Jadi unggulnya di sini digambarkan dalam kegiatan-kegiatan anak-anak, termasuk apa saja kegiatannya di situ nanti kami paparkan pada paparan berikutnya. Nah, ini visi ini kita bahas bersama komite, bersama Bapak Ibu guru. Sekarang kami sosialisasikan ke Bapak Ibu wali murid. Misinya seperti ini. Kalau tadi ada unggul dan berprestasi. Unggulnya apa? Apa sih unggulannya di SMP Negeri 3? Satu, mewujudkan kurikulum keagamaan dan kepondokan. Inilah keunggulan yang sangat didambakan oleh para orang tua atau wali murid. Jadi pelajaran kepondokan itu lebih banyak, lebih tinggi dibanding dengan sekolah lain. Nah, di sini unggulnya, ada kurikulumnya juga. Nah, jadi banyak sekali materi-materi pelajaran kepondokan keagamaan yang diterapkan kepada anak-anak. Di samping itu ada lulusan yang berprestasi. Jadi di pondok itu ngajinya berarti unggul, prestasinya itu baik di bidang akademiknya itu unggul, di bidang non-akademiknya itu juga unggul. Kemudian yang berikutnya, timelines. Timelines dari perjalanan SMP Negeri 3 ini kami sampaikan secara umum. 1 tahun 2006 itu ditetapkan sebagai sekolah standar nasional. Kemudian tahun 2008 sebagai sekolah RSBI, tahun 2013 menjadi pilot project untuk kurikulum 13, 2014 penghargaan Adiwiyata Mandiri Nasional, tahun 2014, 2015 menjadi salah satu dari 503 sekolah seluruh Indonesia yang menerima penghargaan sebagai sekolah berintegritas. 2016 SMP Negeri Petarongan ditunjuk sebagai sekolah rujukan. 2022 SMP Negeri 3 Petarongan mengawali melaksanakan kurikulum Merdeka. 2023 sebagai sekolah aktif literasi nasional. Kemudian 2023 juga ditetapkan sebagai sekolah penerima bos kinerja dengan kemajuan terbaik
dari Kemendikbud. Ini mendapat apresiasi 35 juta. Kemudian tahun 2023 juga ditetapkan sebagai sekolah aktif literasi nasional yang kedua. Kemudian 2024 ditetapkan sebagai sekolah aktif literasi. Jadi mulai 2023, 2024 sekolah kita itu ditetapkan sebagai sekolah aktif literasi. Kemudian 2023 kembali lagi, ini mestinya 2024 ini, 2024 itu ditetapkan sebagai sekolah penerima boskin prestasi dari Kemendikbud. Jadi SMP Negeri 3 itu mendapatkan bos kinerja prestasi, jadi sekolah kita itu ditetapkan sebagai sekolah berprestasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan mendapatkan apresiasi 60 juta. Dipakai untuk apa? Karena ini prestasi, dipakai untuk kegiatan pengembangan kegiatan anak yang mulainya adalah mulai tahun ini. Bulan Juli kemarin sudah asesmen awal mengelompokkan prestasi-prestasi anak. Nah, terus bulan Agustus ini sudah mulai pembinaan, pengelompokan dan pembinaan anak-anak. Kemudian tahun 2024 juga kita yang kedua itu ditetapkan sebagai sekolah adiwiyata nasional. Nah, ini timeline sekarang masih tahun 2024 nggih. Berarti 2025 tasik dereng. Kemudian jumlah siswanya. Jumlah siswa Bapak Ibu untuk tahun ini ada 349 untuk kelas 7, ini ada 10 rombel, terus kelas 8 ada 331, kelas 9 328, dan jumlah ada 1008. Semuanya ada 30 rombel. Mudah-mudahan bisa berkembang menjadi tiap kelas nanti 1 rombel, berarti bisa 33 rombel. Pangestune panjenengan sedaya. Kemudian yang berikutnya guru. Jumlah guru itu ada PNS-nya ada 34, P3K ada 8, guru tidak tetap ada 29, karyawan PNS-nya 4, TU PNS hanya 4. Nangani lari sak monten niku. Karyawan tidak tetapnya 20, jumlahnya 95. Ini karyawan di SMP Negeri 3 Petarungan jumlah semuanya ada 95. Ini lain outsourcing, Bu. Yang outsourcing tidak masuk dalam hitungan ini. Kemudian tenaga pengajar yang pernah studi ke luar negeri ada 4 ini. Yang 1 sudah pensiun. Sebenarnya ada 5, yang 1 sudah pensiun. Ada yang ke Australia, ke Thailand dan ke Malaysia. Maksudnya mengikuti pembelajaran di luar negeri. Kemudian tenaga pengajar yang lulus sebagai guru penggerak. Nah, ini ada 4, ada Bu Munawaroh, Bu Faik, Pak Burhan, Bu Moizatul Musaniyah. Ini yang sudah lulus guru penggerak. Nah, ini menurut regulasinya ini nanti ya akan menuju ke pengawas atau kepala sekolah. Cuma sekarang yang banyak itu SD, mungkin bisa tadi kepala SD barang. Kemudian yang berikutnya, struktur. Muatan kurikulum kegiatan intrakurikuler. Jadi kurikulumnya seberapa sih di SMP Negeri 3? Nah, kurikulumnya begini Bapak, ini kalau kurikulum yang berdasarkan dinas ataupun kementerian itu ada berupa jam. Ini ditampilkan jam, nanti bingung kita untuk memahaminya. Maka ini saya tampilkan dalam bentuk jam pelajaran. Jadi sama, ini namanya kurikulum nasional. Nomor 1 sampai dengan nomor 11 itu adalah kurikulum dari Dinas Pendidikan. Jadi jumlahnya ada 41 jam. Kemudian
ditambah dengan muatan lokal wajib kabupaten. Muatan lokal itu adalah muatan muatan lokal keagamaan dan diniyah. Itu yang dari Jombang ada 6. Kemudian muatan lokal kepesantrenan ada 3 dan BK-nya 1. Kemudian untuk muatan lokal ini digabung menjadi 1, ada 9 jam pelajaran. Selain mata pelajaran PAI, tambahan agama itu ada 9, sehingga kalau dijumlah semuanya ada 51 jam dengan BK, 51 jam. Ini belum terhitung dengan AK, aplikasi keagamaan. Aplikasi keagamaan itu setiap pagi ada waktu 1 jam untuk aplikasi keagamaan. Itu tadi tidak dimasukkan di situ sepertinya. Ya, berarti untuk hari Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad 5 jam. Berarti 51 ditambah 5 jam, jumlah jam di SMP Negeri 3 Peterongan itu ada 56 jam pelajaran. Nah, padahal standarnya menurut dinas itu hanya 41 ditambah 6, 47. Nah, sekarang menjadi 56. 56. Berarti yang 6 nanti ikut siapa? Pak Yai ini. Kemudian yang berikutnya, 9 materi keagamaan tadi itu kalau dirinci menjadi seperti ini. Pelajarannya nanti ada Al-Quran, Tajwid, Akidah Akhlak, Bahasa Arab, Fikih, Nahwu Shorof, Al-Quran Hadis, bimbingan membaca kitab, dan juga ada SKI dan Darul Uluman. Semuanya 9 jam ini. Ini yang beda dengan aplikasi keagamaan, ada 5 jam tadi. Kemudian untuk kegiatan ekstra kurikulernya, di sana ada OSN IPA, OSN IPA, putra dan putri. Ini maksudnya terbaik 10 IPA, 10 putri. Yang kuotanya. Ngeten Bapak Ibu nggih, untuk kadang-kadang niki kula suwun antara putra dengan panjenengan iku saged klop. Klop dos pundi? Yang sepahe niku nyuwune, Bu, anak kula niku lebetaken ekstra OSN. Tapi anake senengane olahraga. Kinten-kinten nek kula nuruti yang sepahe kinten saged sukses napa mboten? Mboten nggih. Nah, kalau anaknya sudah milih ke situ, kalau bisa nek pas karo pilihane orang tuanya, itu nggih penak, nggih. Mungkin nek tiyang sepahe sing karep kados kala winginane wonten. Anaknya itu mintanya itu bulu tangkis, orang tuanya enggak mau, jangan bulu tangkis. Ikut apa? Ikut basket dan sebagainya, ada, pokoknya seperti itu. Ya akhirnya enggak bisa jalan. Nah, jadi ini supaya ada kebersamaan, kita mengikuti kemampuan anak, pilihan anak, supaya nanti sekolah tidak terlalu kesulitan. Jadi kuota-kuota untuk OSN ini memang dibatasi, Bapak Ibu, dibatasi. Untuk OSN, matematika, IPA, IPS, dan CCI. CCI itu cerdas cermat Islam. Terus yang lain ada desain grafis, kemudian ada hidroponik, panjari, ada marawis. Marawis itu adalah satu-satunya ekstra yang ada di SMP Negeri 3 Peterongan, yang sering diminta tampil baik di Kabupaten Jombang, di alun-alun maupun di mana kemarin pernah di Pendopo. Nah, jadi yang diminta itu kalau marawis mesti SMP Negeri 3 Peterongan. Alhamdulillah dapat bos prestasi kemarin ini juga untuk menunjang kegiatan-kegiatan anak yang mempunyai talenta baik di bidang seni maupun olahraga. Kemudian ada Samproh, MTQ, Telestoring, dan seterusnya sampai pada Pramuka. Ini ekstranya anak-anak banyak sekali dan alhamdulillah semuanya bisa terlaksana. Kemudian jamnya, ini
ini yang sangat penting panjenengan ketahui. Jam masuk anak-anak, jam pelajaran, itu kalau hari Sabtu, itu masuknya jam 7.30. Kenapa jam 7.30? Sebenarnya awalnya itu masuk jam 7. Tetapi anak-anak ini kalau di asrama itu kan kegiatannya banyak. Bangun malam, sholat malam. Setelah itu sebentar lagi sholat subuh. Kemudian ngaji. Setelah ngaji belum mandi. Mandi ini antri ini wakeh. Ngoten-ngoten sarapan. Gopo kabeh akhirnya terlambat. Daripada banyak yang terlambat, maka dijadikan masuk, disepakati semua unit masuknya jam 7.30. Masuk mulai pelajaran jam 7.30. Sampai kalau hari Sabtu itu sampai dengan jam 12.30. Kalau hari Akad itu jam 7.30 sampai dengan jam 13. Kemudian kalau hari Senin, Selasa, hari Rabu itu jam 7.30 sampai dengan jam 16. Terus hari Kamis itu jam 7.30 sampai dengan jam 13. Kemudian hari Jumat libur. Nah, ini kegiatan anak-anak jamnya setiap harinya adalah seperti ini. Jadi untuk sekolah kita itu tetap masuknya adalah 6 hari kerja. Kalau di sekolah lain itu 5 hari kerja. Masuk sore 5 hari kerja. Kita tetap masuk pagi, maksudnya masuk pagi sampai sore, full day, itu tetap 6 hari kerja. Kemudian Bapak Ibu, itu prestasi. Nah, prestasinya apa sih anak-anak itu? Nah, diantaranya ini. Yang pertama adalah sebagai juara 1 kompetisi sains madrasah bidang matematika. Kompetisi sains madrasah. Berarti yang mengadakan ini Kemenak. Di tingkat kabupaten ini juara 1, ke provinsi alhamdulillah hanya sampai juara 4, sehingga belum bisa mewakili sampai nasional. Kemudian untuk yang CCI ini juara 1 tahun 2023. Kemudian yang berikutnya puisi juara 1 ini tahun 2023, 23-24. Kemudian lomba keagamaan Islam jenjang SMP bidang tartil ini juara harapan 1. Kemudian lomba keagamaan Islam jenjang SMP bidang membaca kitab ini juara 2. Ini tingkat kabupaten semua tingkat kabupaten. Kemudian lomba keagamaan Islam bidang Pildaraja ini juara 1 tingkat kabupaten. Terus lomba keagamaan Islam bidang hafalan Al-Quran ini juara harapan 2. Terus yang paling bawah lomba keagamaan jenjang bidang MTQ ini juara 3 juga tingkat kabupaten. Kemudian nah ini saya kira tidak saya baca satu persatu bisa dilihat ini 9 sampai 19. Ini ada juara 1 tingkat kabupaten, ada yang tingkat provinsi Bapak Ibu. Tingkat provinsi. Ini untuk CCI bulan November 2023. Tingkat provinsi, terus kompetisi dai muda juara 3 tingkat provinsi. Kemudian nah, ini dan seterusnya tingkat kabupaten semuanya. Masih ada? Nah, ya. Kemudian prestasi siswa 2024-2025. Ini kan baru kemarin dimulai hari ini bulan Agustus. Anak-anak ternyata sudah ada yang KSM juara 1 tingkat kabupaten. Mboten niku wau nggih. Nah, terus prestasi Liga Unit. Nah, Liga Unit itu di Pondok Pesantren Darul Ulum. Ini alhamdulillah untuk ini anak-anak mendapatkan sepak yang juara 1, sepak bola, basket putra, basket putri, badminton dan seterusnya dapat 10 kejuaraan.
Kemudian, nah ini piala-pialanya, mboten kamot ngentekan lemari ini. Terus prestasi sekolah. Sekolah kita Adiwita Nasional, kemudian ini untuk juara 1 lab pendidikan agama Islam tingkat provinsi Jawa Timur. Jadi sekolah kita ini satu-satunya sekolah yang mempunyai lab laboratorium PAI. Nah, ini yang dikomandani oleh guru PAI khususnya Bu Akris ya, bersama teman-teman. Ini mendapatkan juara 1. Nah ini nanti kalau kemarin sudah live atau live streaming ya Zoom tingkat provinsi bahkan nasional, nanti pasti setelah ini ada kedatangan tamu loh Bu Akris, harus siap untuk studi banding. Kemudian yang berikutnya Sekolah Aktif Literasi Nasional ini dapat tahun 2022 ya. Terus ini mendapatkan tadi sudah sama ini piagamnya yang literasi nasional tahun 2024 ini yang mendapatkan penetapan sebagai sekolah berprestasi. Kemudian yang berikutnya, nah ini contoh-contoh kegiatan anak-anak. Kenapa sekolah kita dikatakan literasi? Contoh-contohnya seperti ini. Ada klub literasi sekolah dengan hasil karya-karya seperti ini. Karya-karya bukunya banyak sekali. Kemudian ada karya lagi untuk GSMP. GSMP ini karya-karyanya juga banyak sekali. Sampai berjilid-jilid Bapak Ibu. Anak-anak ternyata aktif-aktif semuanya. Kemudian ada Gemuruh, gerakan sekolah menulis buku. Nah, ini karyanya juga banyak sekali. Ini ketika peluncuran bukunya menghadirkan penulis terkenal, Terelie. Kemudian fasilitas sekolah, fasilitasnya supaya kita tahu fasilitasnya adalah satu perpustakaan sekolah. Perpustakaannya memang nyaman, anak-anak kerasan, bahkan tidur-tidur di situ tuh bisa. Nah, alhamdulillah perpustakaannya ada 2 Bapak Ibu. Ini tuh, tadi yang perpustakaan sekolah. Ini yang kiri perpustakaan bawah, yang kanan itu perpustakaan atas. Dan di sini anak-anak dalam 1 tahun kemarin itu kalau dihitung jumlah pengunjung perpustakaan itu mencapai sekitar 36.000. Rata-rata 1 bulannya itu ada yang 5.000. Rata-rata ada 3.000, ada 5.000. Ini menunjukkan bahwa anak-anak itu memang aktif literasi. Bahkan kadang-kadang antri-antri saat durungi buka. Ini musola, terus ini laboratorium IPA, ada lab TIK, kemudian ada lapangan indoor, lapangan yang dipakai anak-anak, untuk basket dan sebagainya. Kemudian UKS, insya Allah lengkap, ada aula 1, 2, 3, kemudian ruang rasa ini panjenengan mlebet mriku kula aturi ningali ruang rasa, asik teng mriku. Ruang rasa, ruang seni. Kemudian ada koperasi pun umum. Nah, koperasi siswa putra, putri, ada kantin putri. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, istilah Jawa niku jer basuki mawa beya. Semua itu jumlah jam juga banyak sekali, jumlah kegiatan banyak sekali, sarpras kebutuhannya juga banyak sekali. Alhamdulillah putra-putri panjenengan sedaya mlebet nang SMP 3 niki sarprasnya alhamdulillah sudah memenuhi syarat. Tinggal beberapa. Yang ini mungkin yang sudah diinginkan teman-teman itu yang belum ada adalah perbaikan untuk pengembangan lab PAI dan juga untuk membuat ruang AVI, audio visual. Nah, ini yang ingin dikembangkan oleh para Bapak Ibu guru
guru sehingga bisa mengadakan pembelajaran seperti itu. Kemudian sekarang adalah pengenalan wali kelas. Sebatas merep wali kelas. Yang pertama Bu Emma Indahyanti, kelas 7A. Monggo berdiri menghadap ke sana. Nah, ini Bu Emma, kelas 7A. Kemudian kelas 7B Bu Usfatun Fatona. Nah, Bu Usfatun Fatona. Kemudian kelas 7C Bu Nani Fauzia. Monggo Bu Nani. Kelas 7D Bu Lili Fatika. Bu Lili Fatika. Kemudian kelas 7E Bu Rini Widyawati. Kelas 7F Bu Silviana Rista. Menika taksih cuti melahirkan. Insyaallah 1 September niki mangke sampun mlebet sarengan kalih kula wayahe. Sarengan kalih kula. 1 September masuk dalem nyuwun pamit. Lajeng kelas 7G Bu Akris Fuadati. Ya, niki Bu Akris. 7H Pak Miftahul Khair. Niki sing bae marawis niki. Kemudian Bu Lulu Mahruza, kelas 7I. Kelas 7I Bu Lulu. Kelas 7J Bu Efrita Pandui Rahma. Bu Efrita Pandui Rahma. Kemudian berarti sudah selesai nggih. Saya kira cukup Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan. Yang lebih penting, lebih panjang nanti adalah mungkin penyampaian, pembahasan bersama Bapak Kiai Haji Zaimuddin Wijaya Ahad. Kangge kula nggih, sekali lagi mungkin ada hal yang kurang berkenan, kurang pas dalam saya menyampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin juga hari ini adalah rapat wadah. Dalam nyuwun ngapunten sing kawadah, untuk bulan depan kami sudah pensiun. Nyuwun ngapunten sing kawadah, nggih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya adalah sambutan Komite SMP Negeri 3 Peterongan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Zaimuddin Wijaya As'ad Sarjana Utama Magister Syain, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak anukan Pak suaranya Pak, kecil aja Pak. Jangan seperti horeg. Nah, kecil aja yang dengar. Tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli
وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Peterongan di Darul Ulum, Bapak Haji Nurholis. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 pada masanya, Bapak Karyono, yang saat ini sebagai komite, para pengurus komite, dan yang berbahagia seluruh wali santri Darul Ulum yang putra-putrinya sekolah di SMP Negeri 3 Peterongan, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini wajib hukumnya bagi kita semua, terutama Bapak Ibu sekalian, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena putra-putri Bapak Ibu adalah sebagian, sekali lagi, sebagian kecil dari seluruh santri yang berminat di SMP Negeri 3. Tepuk tangan dulu. Yang berminat di SMP Negeri 3 itu 1.100. Dari mana Bapak? Dari yang daftar di kantor pusat online maupun yang online dari Dikbud. Akan tetapi yang diterima hanya sejumlah ini. 350, 320. Maka wajib hukumnya bagi panjenengan semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa mudah-mudahan anak-anak kita yang sudah diterima di SMP 3 ini betul-betul istiqomah, hatinya tenang, bisa belajar sehingga akan mendapatkan ilmu yang barokah manfaat. Allahumma amin. Yang kedua, tadi disampaikan bahwa SMP Negeri 3 ini adalah sekolah negeri satu-satunya di dunia maupun di akhirat, karena di akhirat tidak ada ya, yang ada di pesantren. Kalau sanawiyah, hampir semua pesantren ada sanawiyah negerinya untuk pesantren yang besar. MTSN banyak, masing-masing pesantren, mayoritas pesantren besar, pesantren-pesantren yang salaf atau pesantren-pesantren yang sudah berdiri lama, ada MTSN-nya. Tapi kalau SMPN, di mana SMPN itu di bawah Kementerian Dikbud, tapi ada di pesantren, ini adanya hanya di Darul Ulum. Saya tidak masuk on the spot ya, misalnya. 7 keajaiban begitu. Sehingga apa yang menjadi aturan-aturan di luar sana tidak bisa dijadikan ukuran untuk menilai SMP Negeri 3 ini. Umpamanya tahun lalu atau kapan ada mungkin orang tua tidak ikut rapat begini, protes. SMP negeri kan SMP-nya negara. Kenapa harus nambah-nambah komite, bayar lagi? Saya jelaskan. Ketika orang di luar sana masih sekolah negeri di luar sana masih sibuk soal full day, kita sudah full day duluan. Dan ketika full day bukan berarti anak-anak itu tengok-tengok, nyun sewu, ngertos tengok-tengok nggih. Di sekolah tidak tengok-tengok, tidak duduk-duduk, tidak. Harus ada yang mendampingi.
harus ada yang membimbing, entah itu mengenai kajian-kajian keagamaan maupun OSN maupun yang lain-lain, supaya anak ini bakatnya terus terangkat. Nah, yang tengok-tengok nunggoni, guru-guru yang mendampingi, membersamai anak-anak ketika di atas jam 1 itu, semuanya guru-guru yang normal. Artinya masih makan nasi, bukan malaikat. Akibatnya apa? Tadi disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah, yang bulan ini adalah bulan terakhir. Insyaallah itu nangis kalau Pak. Dia bentar lagi meninggalkan kita sebagai kepala sekolah. Tapi insyaallah seperti Pak Karyono juga masih membersamai kita. Beliau mengatakan tadi, jer basuki mawobeo, bahwa setiap kebaikan itu ada biaya yang harus dibebankan. Maka ketika nanti, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sudah menerima edaran komite, dan edaran komite itu yang di luar tanggungan bos. Di luar tanggungan bos. Bos tidak mikir ada perpustakaan laki-laki perempuan. Bos di tempat lain perpustakaan gitu saja. Tapi Darul Ulum harus mikir perpustakaan untuk laki-laki ada sendiri, perempuan ada sendiri. Begitu juga fasilitas-fasilitas yang lain. Maka saya berharap Bapak Ibu panjenengan semua dalam kebersamaan ini, karena semuanya itu kembali ke anak-anak kita, kembali ke siswa kita, mohon diikhlaskan, diridhokan apa yang menjadi keputusan komite untuk biaya anak-anak kita. Yang kedua. Yang ketiga, Pondok Darul ini pondok besar. Pondok yang bisa membiayai sekolah-sekolahnya sendiri. Maka tadi ketika disebutkan RSBI, kita pernah RSBI, di mana semua sekolah, semua ruangan itu harus ada apa? AC-nya tertutup. Kita tidak menunggu mengumpulkan orang tua. Begitu diputuskan RSBI, langsung pondok lengkapi semua. Jaringan internet AC lengkapi semua. Baru kemudian setelah anak itu ada sekolah, kemudian melihat ruangannya ber-AC, baru kami mengingatkan orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu, putri panjenengan menika sak meniki sekarang kelasnya ber-AC. Karena kelasnya ber-AC, listriknya makin banyak. Ini bagaimana solusinya? Nah, gitu saja dulu itu. Alhamdulillah orang tua dulu cerdas-cerdas. Langsung komite rapat, kemudian bagaimana membuat kesepakatan untuk RSBI itu dipertahankan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, setiap kepala sekolah, siapapun kepala sekolahnya, ketika merasakan di sekolah ada kekurangan, wah ampunten, ini kekurangan ruang pertemuan, kami tidak ke dinas lama. Ini sebentar lagi laboratorium PAI, Laboratorium Pendidikan Agama Islam. Saya tanya ke Pak Kepala Sekolah, Pak, kita ini kan SMP negeri, Dikbud, kenapa harus ada lab PAI? Itu mestinya orang Kemenak. Apa jawab dari Pak Kepala Sekolah? Oke, ternyata Pak Kemenak atau dari Jawa Timur menyarankan untuk supaya SMP negeri ini ada lab PAI. Maka dari itu, insya Allah mulai tahun ini, ya, lab PAI, karena kita pernah dapat juara, ya, dapat juara pengelolaan lab itu, terus kemudian kita itu pernah menang C di Aceh itu Pak,
cerdas cermat Islam se-Indonesia SMP Negeri 3 ini. Tepuk tangan dulu. Sekolah negeri tapi istighosa lancar loh, coba di mana ya seperti itu. Dibaan oke, selawatan oke, matematika oke, SN oke. Ini yang menjadi mimpi pendiri Darul Ulum seperti itu. Lulusan pondok ojo main donga tok. Bukan berarti donga tidak baik. Tapi bagaimana ketika dia bisa di masyarakat berdoa, tapi juga bisa dia mengisi profesi-profesi itu supaya tidak diisi oleh orang-orang lain yang tidak pernah donga. Maka ketika SMP Negeri 3 ini dari tadi awal hingga akhir dijelaskan penghargaan-penghargaannya sampai sekarang menjadi dulu ada Adiwiyata, penggerak, apa lagi Pak? Pokoknya setiap gelar-gelar itu selalu dapat. Alhamdulillah. Maka saya berharap kita semua, Bapak Ibu semua bisa memenuhi apa yang menjadi kesepakatan komite. Akan tetapi, nyun sewu Bapak Ibu sekalian, akan tetapi itu bukan harga mati. Itu bukan harga mati. Seandainya ada orang tua yang melihat, Pak kok besar ini saya tidak mampu, akan kami beri keringanan. Jadi kalau di antara panjenengan semua nanti setelah membaca itu merasa tidak mampu, akan kami beri keringanan. Semampunya. Itu sudah kami laksanakan sejak dulu seperti itu. Semampunya. Karena para kiai di Darul Ulum tidak ingin melihat ada murid keluar hanya gara-gara biaya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang barangkali diterima afirmasi atau diterima karena bagian dari keluarga kurang mampu atau yang lain-lain, jangan khawatir. Pondok akan menanggung. Tetap di Darul Ulum. Bahkan nanti kami carikan beasiswa. Yang penting semangat. Yang penting semangat li'i'lali kalimatillah. Mengangkat nama Allah. Dengan begitu, maka kalau ada orang-orang yang merasa keberatan, kemudian bersuara di media sosial, itu berarti tidak ada niat baik untuk bagaimana mengembangkan pendidikan yang islami yang di bawah naungan negara dan Kabupaten Darul Ulum. Oleh karena itu, pada kesempatan ini nanti kami juga akan buka forum tanya jawab. Intinya atas nama komite, atas nama majelis, terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian pada SMP Negeri 3 Peterongan ini. Untuk mengetahui apakah sekolah itu berkualitas apa tidak, bukan dari survei-survei, tapi dari, ini pengalaman saya pribadi, tapi dari apakah seseorang yang sudah pernah menyekolahkan anaknya di SMP 3 masih menyekolahkan lagi di SMP 3 itu. Ketika saya punya anak 3, ketika punya anak 2, anak sekolah pertama di SMP 3, kemudian anak kedua sekolah di SMP 3, itu berarti sekolah kita berkualitas. Saya melihat beberapa orang ada yang sudah pernah saya lihat, berarti entah kakaknya, entah apanya, sudah pernah di sini. Oh, berarti SMP 3 ini berkualitas. Tepuk tangan untuk SMP 3. Terakhir, sebelum saya buka dengan tanya jawab terakhir. Bapak Ibu wali santri mohon nanti punya HP-nya wali kelas semuanya. Oke, makanya kami mohon nanti. Nah, ini. Oke. Kami mohon nanti punya HP-nya wali baru dikenalkan. Baru ta'aruf.
Kami mohon nanti punya nomor HP-nya wali kelas semua. Untuk apa? Untuk komunikasi dengan anak. Oh, bukan. Untuk komunikasi dengan wali kelas. Ya. Termasuk juga punya HP-nya pembina di asrama. Ya. Nanti kenapa saya pesankan? Mohon maaf, beberapa mungkin sekarang masih berjalan. Penipu-penipu yang mengaku guru, yang mengaku polisi, ya. Mengaku polisi atau apa? Pak, anak bapak kecelakaan di sini. Maka panjenengan maka orang itu bisa cek dulu ke wali kelas, betulkah anak saya kecelakaan? Hati-hati. Maka harus ada teleponnya, HP-nya wali kelas atau pihak asrama supaya nanti ketika ada sesuatu bisa komunikasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti saya akan buka tanya jawab, insya Allah sampai jam 3 maksimal, karena saya jam 3:30 harus sudah terbang ke Jakarta, mengantar anak yang kuliah di Mesir. Mohon doanya. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan. Untuk sesi selanjutnya, tanya jawab, kami mohon bila ada pertanyaan disampaikan, 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan. Kalau pertanyaan bersama nanti akan dijawab oleh beliau. Monggo yang berkenan, sudah kami sediakan 1 mic di depan dan 1 mic di belakang. Monggo Bapak langsung mic, nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas kesempatan yang diberikan. Ngapunten, ada 2 hal yang ingin kami sampaikan berkenaan dengan sumbangan pendidikan santri ini. Yang pertama, apresiasi kepada sekolah, karena tadi sudah disampaikan bahwa menerima pos kinerja dan sebagainya pasti rapor pendidikannya juga hijau semua gitu Ibu. Kemudian yang kedua, tentang sumbangan pendidikan yang disampaikan, untuk semuanya, apakah selama 1 tahun ini biaya itu sudah tercover semua di dalam sumbangan pendidikan ini, ataukah ada tambahan-tambahan biaya lainnya? Kemudian yang kedua, mohon maaf, di sini ekstrakurikuler, kami tidak menemukan apakah ekstrakurikuler itu sudah include dengan yang ada di sini atau adakah tambahan lain. Itu saja dari kami. Ngapunten, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setunggal malih nggih. 1 lagi, monggo, mungkin ibu-ibu. Wonten Bapak? Nggih, monggo. Tadi Pak siapa tadi? Mohon izin menyebutkan nama. Nama Taufikur Rahman. Ayahanda dari siapa Bapak? Amira Pratu Solihah, kelas 7C. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ibu Wina Ratna Amalia dengan Ananda Naswa Aina Zahira. Yang ingin saya tanyakan hanya 1, Bapak, mengenai studi kontekstual. Ini dilakukan di kelas 8. Bagaimana sistemnya? Apakah anak-anak pergi di luar atau mengadakan sebuah outbound atau lain sebagainya? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ini saya hanya menghimbau, hanya himbauan saja. Saya salut dengan Bapak Juem yang sudah dikatakan tadi dari awal rapat di saya sebetulnya ingin sekali menyampaikan Bapak Nyun Sewu, tadi disampaikan jangan membuat status yang negatif atau positif tentang Darul Ulum. Alangkah baiknya kula nyuwun izin Pak Juem, karena saya sering mengeser tentang hal-hal positif di SMP 3.
maupun di pondok pesantren. Karena apa? Tujuan saya hanya satu. Saya ingin dakwah li'ilahi kalimatillah. Itulah tujuan saya, menegakkan nama baik Darul Ulum. Itu saja. Yang berikutnya, Nyun Sewu Pak Zuem dan Bapak Kepala Sekolah, entah kenapa, apakah saya saja atau dirasakan wali murid yang lainnya, tentang informasi yang di sekolah. Nyun Sewu, kenapa kegiatan-kegiatan di sekolah itu jarang sekali kami menerima. Contoh kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan KBM berlangsung, itu kami tidak pernah mendapatkan istilahnya kegiatan anak-anak. Apalagi di pondok, sampai kami tuh heran, kok angel sih hanya nge-share kegiatannya saja. Kami rindu dengan hal-hal itu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab oleh beliau, mohon maaf Ibu, untuk informasi kami ada IG. Monggo nge-love, nopo nge-love. IG SMP Negeri 3 Peterongan, insya Allah semua kegiatan siswa kami share di situ. Untuk saat ini mohon maaf, kami belum bisa memberi informasi melalui wali kelas, karena wali kelas nanti akan kami share setelah pertemuan berikut. Ngaten. Monggo Pak UM terlebih dahulu. Mohon maaf barangkali apabila yang saya jawab kurang pas karena kurang jelas informasinya yang saya dengar, tapi mudah-mudahan pas. Pertama dari Pak Taufik ya, mengenai sumbangan ya, pendidikan santri ini apakah ada tambahan lain? Tidak ada. Ini cukup 1 tahun sekali bayar sudah tuntas. Tidak ada bayar lagi karena ini bagi saya ini pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan yang menantang. Kalau mana itu? Insya Allah luar biasa sekali. Darul Ulum ini Bapak Ibu sekalian, muridnya, wali santrinya dari mana-mana. Ketika orang Jakarta tahu seperti ini, ragu-ragu. Ini temenan tak? Ini beneran segini? Jakarta. Tapi sebaliknya, wali santri yang bodoh, Tambar, sekitar Peterongan, ini mboten saged dicicil ta. Sudah terbiasa seperti itu kami ini. Maka ketika kami memberikan katakanlah angka-angka, ya sudahlah. Yang penting semuanya jalan, dan yang penting para ustadz, para guru, terutama guru-guru yang bukan guru tetap ini bisa menerima. Jadi untuk tahunan ini. Sementara untuk bulanan, seperti yang tadi saya sampaikan di kantor pusat, masih ingat nggih? Di kantor pusat tadi, siswa yang menjadi santri itu membayar 3 yang menjadi santri. 1, membayar kehidupannya di asrama, karena di asrama ada guru ngaji, ada ustadz-ustadznya, bahkan ada yang makan di situ. Yang kedua, membayar di kantor pusat untuk syahriyah, namanya IWP, iuran wajib pendidikan. Kemudian yang ketiga, bayar komite. Ini setahun sekali. Kalau yang di asrama dan di pondok setiap bulan, namanya syahriyah. Syahriyah itu bulanan. Seperti itu. Pak, bagaimana kalau, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau seandainya ada di antara
wali santri, wali murid yang kurang mampu, tetap kami beri kesempatan untuk mendapat keringanan, bahkan dimungkinkan beasiswa ketika anak itu memiliki kualifikasi tertentu. Pokoknya di Darul ini enggak ada alasannya untuk tidak sekolah hanya karena biaya, tetap kita pikirkan. Jadi itu untuk Pak Taufik ini setahun. Pak, bagaimana Pak? Kalau saya sepertinya ingin membulatkan, jangan 2 juta, 5 juta gitu loh Pak. Oh, monggo. 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 Monggo, kan panjenengan sudah tahu hal jazaul ihsan illal ihsan. Allah menyampaikan, bukankah kebaikan balasan untuk kebaikan? Kalau kebaikannya hanya 2 juta, balasannya ya 2 juta. Kalau kebaikannya 5 juta, balasannya 5 juta lebih. Nah, itu aja. Ya. Jadi di sini saya menyampaikan ini yang sudah disepakati oleh komite. Kemudian Ibu Aulia mengenai studi kontekstual. Mungkin nanti Bapak Kepala Sekolah bisa menjelaskan. Terus kemudian tentang posting-posting. Yang negatif jangan, yang positif sebaiknya juga jangan. Kenapa saya berpikir seperti itu? Kadang-kadang orang-orang itu tidak suka dengan kebaikan yang kita munculkan. Kalau panjenengan mau katakanlah mengangkat SMP 3, ya barangkali bisa ngetek di IG-nya, dimunculkan di IG-nya SMP 3 mungkin seperti itu. Saya bukan melindungi, saya mengkhawatirkan teman-teman panjenengan yang kebetulan tidak mondok, yang kebetulan kurang suka, itu akan muncul doa yang tidak baik. Sementara anak kita sedang berproses. Kecuali kalau sudah lulus, silakan. Anak kita sedang berproses di sini. Cobaannya besar. Nah, jadi yang bicara itu bukan soal bagaimana promosi, tapi hal di belakang promosi itu. Mengamankan anak kita. Anak-anak kita juara apa, kemudian guys, anakku juara gini. Coba orang-orang yang lain. Mesti akan muncul sesuatu yang tidak baik di lidahnya. Minimal dia merasa bahwa kita ini orang yang tidak menghargai perasaan. Hampir seperti itu. Nah, nanti setelah putri kita lulus, silahkan. Alhamdulillah anakku lulus SMP 3 sudah berjamaah. Monggo silahkan. Itu pertimbangan kami. Tapi seandainya bapak-bapak, ibu-ibu punya pertimbangan lain, betul apa kula? Monggo. Tapi yang penting kami sudah menyampaikan betapa kita harus berhati-hati karena kita ingin menjaga anak-anak kita itu betul-betul fokus belajarnya, betul-betul selalu mendapat doa terbaik dari orang-orang lain, sehingga dengan demikian kita bisa lebih membatasi diri untuk tidak posting-posting sesuatu tentang anak kita. Biar gurunya saja. Biar gurunya kalau juara, SMP 3 juara. Tapi kalau saya sebagai orang tua memunculkan anak saya sendiri itu rasanya kurang pas. Nanti biar kalau Anda punya apa, Bu atau Bu Ana atau Bu wali kelas, monggo anak kula niki ya. Biar wali-wali kelasnya nggih, ya nanti yang bisa memunculkan nanti di tag nama panjenengan. Kemudian apa lagi tadi? Sampun nggih. Informasi kegiatan nanti bisa di IG, di segala macam itu sekarang sudah selalu ada. Kalau mungkin ada live mungkin bisa lebih bagus mungkin begitu. Untuk studi kontekstual Pak, monggo. Terima kasih tanggapannya. Untuk studi kontekstual Bapak Ibu itu hanya dilaksanakan untuk kelas 8.
Kelas 7 tidak ada. Nah, studi kontekstual itu bagaimana? Anak-anak diajak untuk belajar pada alam. Kemana? Misalnya yang dilaksanakan pada tahun yang lalu, yaitu ke Museum Tubuh di Jatim Park, di Jatim Park. Di sana itu lengkap. Museum Tubuh yang dalam bentuk apa itu bagong atau apa ini tuh. Nah, di sana dirinci mulai dari tubuh manusia secara organ-organnya dijelaskan sampai pada juga kegiatan-kegiatan di mana di alam, di sana. Nah, ini yang dimaksud dengan studi kontekstual dan itu program kelas 8 saja. Yang kelas 7 boten. Ngoten. Ngoten nggih, Ibu nggih, pun jelas nggih. Lajeng untuk yang tadi informasi sementara informasi bisa dilihat melalui IG. Ngoten nggih, Bu Ana, nanti dijelaskan oleh Bu Ana lagi. Wali kelas masih oleh rapat pimpinan di sekolah masih belum diizinkan untuk nge-share kegiatan anak dengan pertimbangan yang disampaikan oleh Pak Yai tadi. Saya bisa memaklumi, bisa memahami bagaimana kangennya panjenengan ingin tahu kegiatannya putrane, tapi sabar rumiyin nggih. Nek pun anak niki pun istilahnya ngoten pun mantep, pun toto, di asrama juga pun istilahnya sudah kerasan, di sekolah sudah nyaman. Nah, insyaallah nanti akan ini wali kelas akan mendapatkan perintah dari pimpinan untuk berkomunikasi yang lebih intensif dengan wali murid. Sementara wali kelas masih belum dan informasi secara umum sekali lagi melalui IG. Monggo dilihat di IG perkembangan bagaimana SMP Negeri Desa Petarongan. Ngapunten nggih Bapak Ibu. Nah, kula kinten ngaten. Sampun cekap nggih. Terima kasih kami haturkan. Bapak Ibu, untuk selanjutnya acara ini akan kita akhiri dengan doa. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Wijaya untuk memberi doa pada kami semua. Monggo Bapak Ibu kita mengikuti doa beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa li hajatina bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwarithina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma yassir umurana ya Allah. Maksud maqasidana ya Allah. Allahumma yassir umurana ya Allah. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa talamizatina min ahlil ilmi wa ahlil amali wa ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berakhirnya doa, berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada salah kata. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar informasi untuk grup wali kelas akan kami share setelah ini. Ngapunten. Monggo kalau ngetek IG-nya SMP 3 bisa diketik mengke SMPN 3 Peterongan _official. Semua informasi kegiatan kesiswaan ada di IG tersebut. Monggo.